Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, segala mulut hamba dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini review video tentang ini aglonema yang mengecil pada daun baru ya. Untuk yang pertama itu penyebabnya ini biasanya itu pemotongan yang kurang tepat ya. Dalam arti seperti ini, mungkin saya contohkan. Kalaupun ini nanti dipotong, ini kan daun barunya masih terlalu kecil ya. Ini daun barunya masih terlalu kecil. Kalaupun nanti ini dipotong, ini pasti daunnya akan tumbuh kecil, ini daun barunya ini akan mengecil. Karena pertumbuhan akar dan pertumbuhan daun tidak seimbang. Jadi kalau dipotong pasti kan akar yang induknya pasti di bawah. Ini untuk pengganti akar yang baru ini, dia belum mencukupi akarnya, tapi sudah harus adaptasi dengan media yang baru. Cuman daunnya juga harus tetap naik ya, tetap tumbuh daun juga. Ini tidak sesuai antara akar yang seharusnya banyak sudah dipotong dan adaptasi media baru. Ini akan mengakibatkan daunnya akan mengecil, daun barunya. Untuk sebaiknya pemotongan yang bagus itu dipilih waktu yang tepat ya. Ini contoh pemotongan atau pemisahan induk lah. Pemisahan induknya ini waktu yang tepat itu seperti ini nih ya. Ini daunnya sudah mulai mau ngebuka nih. Ini daun barunya sudah mulai ngebuka. Ini mau dipotong nih, nanti dipotong, dipisah dengan induknya. Ini daun ini pasti akan nggak jauh beda dengan daun yang ini, karena tinggal bukanya aja. Dan untuk daun selanjutnya itu kemungkinan untuk tumbuh daunnya dia akan seimbang, minimal imbang lah, seimbang dengan daun yang ini. Nah, selama menumbuhkan akar itu dia ini ya, menumbuhkan daun baru, akar yang di dalam pun akan tumbuh juga dengan waktu yang ini sudah membuka. Nanti untuk daun baru dan akar di dalamnya pun masih akan membuka. Contohnya seperti ini nanti. Ini dia tidak akan jauh beda dengan daun yang lama, daun yang sebelumnya. Ini tinggal buka, nanti selanjutnya pun akan imbang dengan daun yang ini ya. Ini untuk pemotongan atau pemisahan induk, ini yang mengakibatkan daun mengecil. Ini kalau petani. Untuk yang nomor 1, nanti nomor 2. Untuk yang nomor 2 penyebab daun mengecil itu seperti ini ya. Tapi ini walaupun mengecil, cuman kalau bagi petani kayak seperti saya ini yang ditunggu-tunggu ya. Karena mengecilnya karena diinginkan petani ini, karena kebanyakan kalau sudah seperti ini dia akan numbuh bunga ya. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah menumbuh bunga ini, kebanyakan pasti daunnya akan mengecil. Nah, seperti ini. Ini kan sudah sangat mengecil. Beda. Ini tapi diinginkan petani karena kebiasaannya ini akan tumbuh tunas baru ya, seperti ini nih. Ini kan dia tumbuh tunas baru. Ini menunjukkan kalau sudah siap jadi indukan ini. Ini sudah jadi indukan dan mengecil karena akan tumbuhnya tunas baru ini ya, karena mungkin berbagi makanan lah dengan anaknya, jadi mungkin mengecil daunnya. Untuk yang seperti ini, masalah seperti ini hal wajar di aglonema, dan sebaiknya ditunggu-tunggu untuk keluar tunas barunya. Ini seperti ini juga kemungkinan nggak lama lagi akan keluar tunas baru keluar dari media ini. Tapi kebanyakan rata-rata nanti daun di atas 8 ya, daun 8 dan 9 itu baru keluar. Untuk yang seperti ini perawatannya, kalaupun ini biasanya kalau saya potong untuk ininya bunganya ini saya potong untuk biar nggak mengganggu perkembangan daun selanjutnya. Ini biasanya nanti mengecil, ini agak semakin membesar,
dan selanjutnya akan membesar diimbangi dengan tunas yang baru ini. Tunas yang baru ini juga akan membesar nih. Ini hal normal untuk aglonema yang mengecil di nomor 2 ini, masih dikatakan normal, sangat normal. Dan kalau saya ini masih saya katakan yang ditunggu-tunggu petani ya. Jangan khawatir untuk yang aglonema seperti ini tuh bukan masalah ini sebenarnya, malah insya Allah malah mendatangkan rezeki baru. Ini untuk yang nomor 2 yang mengecil karena akan tumbuhnya tunas baru ya. Untuk kasus yang ketiga ini daun mengecil, banyak yang nggak disukai lah. Saya sendiri sebenarnya nggak suka ini mengecil dikarenakan penyakit ini yang nggak diinginkan petani, termasuk penjual ya, termasuk penikmat aglonema ya, termasuk saya ini dikarenakan penyakit, terutama ini kebanyakan di akar ya. Jadi kalaupun awalnya ini akarnya ini 10, dia mengalami pembusukan akar. Pembusukan akar itu biasanya kalaupun jadi tinggal 4 ataupun 5 itu kan separuh akar, pasti daun selanjutnya ini akan mengecil. Ini kalaupun tidak cepat ditangani, kemungkinan malah mati semuanya. Akarnya sudah terkena penyakit, nanti merambat ke yang lain dan akhirnya akan mengakibatkan kematian. Tapi kalau sudah biasa merawat aglonema ini sudah tahulah untuk apa ya, kalau bahasanya dianalisa ataupun dideteksi kalaupun daunnya itu tumbuh barunya itu lama, ini pasti ada masalah ya. Lebih baik dibongkar media, ataupun kok daun barunya mengecil, nggak dipotong, nggak pakai ya, seumur segini kan belum tumbuh tunas, belum tumbuh daun bunga ini, kok daunnya mengecil. Ini kebanyakan dia bermasalah di akar. Untuk penanganan medianya lebih baik kita bongkar, dilakukan penyetiman ya, di steam. Nanti saya praktekkan penyetimannya, mungkin enggak untuk sebagai bahan pembelajaran bersama. Ini dilakukan penyetiman, dibersihkan akar yang busuk dan biasanya ada selaput-selaput yang mati, dia itu dibersihkan, nanti diganti media yang baru, yang sesuai tempatnya lah ya. Kalau saya senangnya dengan adanya lumut ini ya, seperti lumut ini di atas medianya, ini juga lumut di atas medianya ini. Untuk pertumbuhan akarnya dia lebih cepat dibandingkan sekam biasa, sedikit lebih cepat lah ya. Tapi ya, petani itu punya trik masing-masing, karena cara saya pun belum tentu cocok di tempat orang lain. Kadang-kadang tempat orang lain lebih bagus dengan medianya, jadi punya trik bertani masing-masing. Untuk penyetiman ya seperti ini mungkin yang saya lakukan. Ini contoh batang aglonema memang agak sedikit bermasalah ini, jadi kita menggunakan tegangan yang agak tinggi ya. Mungkin selangnya agak dipencet, ini kan akan menggunakan tegangan tinggi. Nah ini dibersihkan. Untuk ini biasanya selaput-selaput ada seperti ini, selaput seperti ini kayak apa ya, kulit mati dia. Ini dibersihkan untuk mengurangi bakteri yang ada di sini. Nah, pun kadang ada yang menggunakan cara untuk disikat, tapi ini kalau saya mungkin sudah bermasalah disikat, kadang-kadang akarnya lebih cepat rontok. Kalau besar sih nggak apa-apa, kalau yang kecil udah akarnya 5 disikat tinggal 1 malah mati ya. Mungkin setiman seperti ini dibersihkan dalam-dalamnya ini mungkin sampai bersih, dan sebaiknya dilakukan pada sore hari ataupun malam hari ya, karena kalau siang ini mengurangi stres tanaman, dia agak panas ya. Oke, demikian video dari kami. Kalaupun ada salah-salah kata, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.